Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji uji kinerja, yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 3 Maroko, yang saya hormati guru-guru rekan sejawat, dan anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dede Rosadi, guru Mapel PAI di SDN 3 Maroko, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun angkatan 2024 dengan NIM 5242110081 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan program PPG. Dalam video ini saya akan mempraktikkan pembelajaran di kelas sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah saya susun. Semoga pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa-siswa saya. Saya juga berharap masukan dan evaluasi dari tim penguji dapat membantu saya menjadi guru yang lebih baik di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan di pembelajaran kali ini kita ada dalam kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Absen dulu ya. Amar, Hadir. Husna, Hadir. Dini, Hadir. Bilkis, Hadir. Yusi. Hadir. Ya, alhamdulillah ya semua hadir. Sebelum kita ke pembelajaran, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa silakan ke depan. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan bacaan Quran kita tadi membawa barokah sehingga kita diberi kelancaran, diberi ilmu yang bermanfaat di pembelajaran kita kali ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia ya. Indonesia tanahku, tanahku di sanalah berdiri dari Bandung ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siapa yang tadi subuh bangunnya
Kesiangan? Tidak ada. Nah, seharusnya ya, ketika kita bangun subuh itu harus dalam waktu sahur ya. Supaya apa? Supaya sebelum sholat subuh itu kita sudah biasa berada di masjid. Kata Rasulullah, yang paling baik ketika kita menjelang adzan subuh, di menit-menit akhir menjelang adzan subuh itu adalah mustajab doa. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang meneladani kisah Rasulullah. Ada 3 tujuan pembelajaran. Pertama, dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat memahami keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan dengan benar. Siapa yang tahu kesepakatan kelas? Amar ya, apa? Tidak boleh makan ketika belajar. Ini Kalau mau berbicara harus mengacungkan tangan. kalau mau berbicara, mau menanya harus acungkan tangan. Tepuk tangan. Iya, ini kalau mau keluar harus berbisik. Baiklah anak-anak, keluarkan alat tulis kalian. Persiapkan semuanya. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Kalian simak. Meneladani kelembutan akhlak Rasulullah dikisahkan dari seorang pengemis Yahudi buta di sudut pasar kota Madinah. Pengemis Yahudi buta dikenal sebagai seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Setiap hari ia tidak henti-hentinya mencela Rasulullah. Suatu ketika apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Rasulullah mengetahui tentang apa yang dilakukan pengemis itu. Setiap pagi Rasulullah SAW mendatanginya dengan membawakan makanan dan menyuapinya. Pengemis Yahudi buta berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad." Nabi Muhammad SAW tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rasulullah tetap mendengarkan perkataan tersebut dan menyuapinya. Rutinitas menyuapi pengemis Yahudi buta dilakukan oleh Rasulullah hingga menjelang beliau wafat. Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an yang merupakan istri Rasulullah. "Putriku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah berkata, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satupun sunnah yang belum engkau kerjakan kecuali satu sunnah saja. Apakah itu putriku?" Aisyah menjawab, "Setiap pagi Rasulullah selalu pergi ke sudut pasar Madinah. Beliau membawakan makanan dan menyuapkannya kepada seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq." Nah, kelembutan akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Bagaimana tanggapan kalian tentang video yang tadi? Siapa yang tahu? Apa? Keteladanan terhadap Nabi Muhammad. Tepuk tangan. Jadi video yang tadi mengajarkan kita untuk memiliki sifat bersih hati, ya. Bersih hati sehingga ketika ada orang yang mencaci maki padahal orang tersebut itu diurus sama kita, sebaliknya orang tersebut malah mencaci maki, kita harus memiliki sifat yang sabar. Nah, siapa Rasulullah itu? Di antaranya di sini Rasulullah memiliki nama lengkap yaitu Muhammad bin Abdullah. Kemudian beliau mempunyai gelar Al-Amin. Al-Amin ini artinya yang terpercaya.
Bahkan gelar ini bukan dari sesama muslim, tapi gelar ini diberikan oleh orang-orang Yahudi yang kagum terhadap kejujuran beliau. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Maka dari itu tidak ada yang patut kita contoh. Segala sesuatunya baik berupa perbuatan atau berupa perkataan, yang paling baik ditiru, dicontoh itu adalah perbuatan dan perkataan Rasulullah. Di sini ada contoh keteladanan Rasulullah seperti kesabaran Rasulullah ketika di Taif. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Siapapun yang meneladani beliau, jaminannya itu adalah selamat dunia akhirat. Baiklah anak-anak, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, kalian lihat di sini ada 3 pertanyaan. Silakan kalian jawab. Pertama, apa yang dilakukan Rasulullah ketika penduduk Taif memperlakukannya dengan buruh? Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, kemudian ada tugas kedua. Setelah kalian menyimak video dan bahan ajar yang ditampilkan oleh guru, kalian lakukan analisis tentang keteladanan Rasulullah, kemudian tuangkan ke dalam LKPD yang sudah disediakan. Nah, bisa kalian kerjakan melalui HP ya. Bisa kalian kerjakan melalui HP langsung. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika penduduk Taif, ketika berdakwah ke penduduk Taif? Yang penduduk Taif itu memperlakukan beliau dengan buruk, yang dilempari batu. Bagaimana Rasul menghadapinya? Sudah? Sebutkan 2 sikap yang baik yang patut kita tiru dari sikap Rasul. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kamu meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana ya? Yang berjalan, Bapak kasih nilai ya. Kelompok 1, kelompok 2, Najwa, Alwi, Adril ya. Kemudian kelompok 3, Bilqis, Dini dan Rifa. Kelompok 3 dan kelompok 4 terdiri dari Husna, Yuda dan Ahmad. Anak-anak, nanti setiap kelompok mempresentasikan ke depan. Kelompok 1 siapa yang akan ke depan? Nah, ya. Nanti di depan. Kemudian kelompok 2 siapa? Siapa? Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Nama ayah Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama ibu Aminah binti Wahab. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan paman Abu Thalib. Julukan Al-Amin yang terpercaya karena kejujuran dan amanahnya.
berprofesi, berdagang, dan mengembala kambing. Teladan yang bisa ditiru dari Rasulullah SAW: rajin beribadah, berbuat baik kepada sesama, berani membela kebenaran, bekerja keras. Hikmah meneladani Rasulullah SAW, membentuk akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang sabar, jujur, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi. Ini di samping saya Ajril, di samping saya lagi Najwa. Kami dari kelompok 2. Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira saat berusia 40 tahun. Beliau diutus sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menyebarkan agama Islam. Di periode dakwah, periode Mekah 13 tahun, mengajarkan tauhid, melawan penyembahan berhala, dan mengajarkan akhlak mulia. Periode Madinah 10 tahun, membangun masyarakat Islam yang kuat, mempersatukan kaum Ansyar dan Muhajirin, serta menyuruh piagam Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika penduduk Taif memperlakukannya dengan buruk? Apa yang dilakukan Rasulullah itu? Beliau tetap bersabar meskipun dilempari dengan batu. Beliau tetap bersabar menghadapi umatnya sambil berdoa kepada Allah. Bagaimana cara kamu meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana seharusnya kita dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan kalau kita menjadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Ya. Baiklah, alhamdulillah kalian telah mempresentasikan dari masing-masing kelompok, dari kelompok 1 sampai 4, ya, apa yang kalian pelajari. Tugas 2 sudah selesai. Alhamdulillah, ternyata hasil analisis kalian tentang keteladanan akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, cukup bagus, ya. Ya, terus. Oke. Bagaimana hasil pembelajaran kali ini? Saya menjadi paham tentang sikap Nabi Muhammad setelah melihat video. Ya, setelah melihat video tadi, ini atau yang lain mungkin menjadi paham bagaimana sikap Rasulullah SAW. Kemudian siapa? Taki, coba. Saya memiliki keteladanan Nabi Muhammad. Ya, saya jadi tahu ya keteladanan apa saja yang dimiliki Nabi Muhammad yang patut kita contoh. Ya, ada yang mau bertanya sebelum kita simpulkan? Siapa yang mau bertanya? Ya, Bilqis, apa? Bagaimana agar konsisten memiliki sikap seperti Nabi Muhammad? Nah, bagaimana agar konsisten memiliki sifat seperti Nabi Muhammad? Tadi sikap Nabi kita itu diantaranya jujur, sabar, ya, dan memiliki kasih sayang. Nah, supaya kita konsisten, awali dengan hal yang lebih kecil. Kebiasaan-kebiasaan kecil. Apa yang kita bisa kerjakan, apa yang mampu kita lakukan, itu yang harus kita
laksanakan ya. Sehingga dengan latihan tersebut dari hal yang terkecil nanti menjadi kebiasaan, nanti akan jadi konsisten ya. Nah, mari kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Saudara Amar, apa kesimpulannya? Sebagai manusia kita harus memiliki sifat seperti Nabi Muhammad, Ya, diantaranya jujur dan taat. Ya, tepuk tangan untuk Saudara Amar. Kesimpulannya dari pembelajaran kali ini, dari awal sampai akhir kita itu diajarkan bagaimana sikap terpuji Rasul sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Di antaranya dari video, kemudian ada lagi Rasul memberikan contoh kita sikap jujur. Nah, itu yang perlu kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita Bapak akan bagikan soal, kalian kerjakan ke belakang. Bahkan kalian isi dengan baik. Nanti dikumpulkan. Sudah? Sudah semua? Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir kita selesai. Mohon kepada semuanya, setelah kita melaksanakan pembelajaran kali ini tentang keteladanan akhlak Rasulullah, kita harus berusaha mengaplikasikannya. Dalam arti apa yang kita pelajari hari ini praktikkan di masyarakat, di keluarga. Bagaimana kita bersikap jujur, bagaimana kita bersikap adil, bagaimana kita bersikap sabar, ya, dan saling menyayangi antar sesama makhluk hidup. Maka dari itu, titip kepada semuanya, laksanakan, tiru, teladani apa yang kita pelajari dari sikap-sikap Rasulullah SAW. Alhamdulillah ya, pembelajaran kali ini telah selesai. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Aman? Alhamdulillah.